Nama saya Khudrunisa, absen 14, Prodi Perbankan Syariah kelas C, YIN Madura, dengan NIM 20383022024. Di sini saya akan membuat video yang di dalamnya bertemakan ajaran tasawuf Wali Songo untuk memenuhi tugas UAS alat tasawuf yang diampu oleh Bapak Moholid Wardi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat berbicara di depan kalian semua dengan cara membuat video ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja ke materinya. Raden Rahmat atau Sunan Ampel wafat sekitar tahun 1406 Masehi, dikisahkan dalam Babat Tanah Jawi mengajarkan kehidupan zuhud dengan melakukan riyadhah secara ketat kepada masyarakat. Adapun gambaran amalan ruhani yang dijalankan Sunan Ampel sebagai berikut: ora dohar, ora guling, anyagah hingga hawa, ora sare ing wengine, ngibadah maring pangeran, fardu sunatan ketinggal, sarwa nyegah haram makruh, tawajuhe muji ing Allah. Tidak makan, tidak tidur, mencegah hawa nafsu, tidak tidur malam untuk beribadah kepada Tuhan, fardu dan sunnah tidak ketinggalan, serta mencegah yang haram maupun yang makruh. Tawajuh memuji Allah. Bahkan di dalam satu keterangan di dalam Babat Tanah Jawi naskah derajat, Sunan Ampel mengajarkan ilmu tasawuf dengan luku suluk menurut ajaran tarekat Naqsyabandiyah. Sementara Sunan Giri dalam melakukan dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat lebih menekankan pada pendidikan. Ia merupakan salah satu wali yang mengembangkan sistem pesantren yang pada kemudian hari diikuti oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Dalam menyampaikan dakwah Islam, Sunan Giri senantiasa menyampaikan dengan cara-cara yang lunak dengan mengikuti ajaran Islam yang diterima sebagai kewajaran. Titik tolak dakwah yang dikembangkan pada dasarnya adalah menanamkan pendidikan budi pekerti luhur kepada masyarakat. Sunan Bonang dikenal sebagai guru tasawuf yang diyakini memiliki kekuatan keramat sebagaimana lazimnya seorang wali. Sebuah naskah primbon asal Tuban yang menurut Crike dalam Handbook van Bonang 1916 adalah tulisan Sunan Bonang sendiri, merupakan ikhtisar bebas dari kitab Ihya Ulum al-Din karya Al-Ghazali dan kitab Al-Tahmid fi Bayan al-Tauhid karya Abu Syakur bin Syuaib al-Kasi al-Hanafi al-Salimi. Sunan Kalijaga dikenal sebagai guru rohani yang mengajarkan tarekat Syattariyah dari Sunan Bonang sekaligus tarekat Akmaliyah dari Syekh Siti Jenar. Pelajaran tarekat dalam bentuk laku rohani yang disebut mujahadah, muqarabah, dan musyahadah secara arif disampaikan Sunan Kalijaga, baik secara tertutup diberikan kepada murid-murid rohani sebagaimana layaknya proses pembelajaran di dalam sebuah tarekat. Sementara itu, pelajaran yang disampaikan secara terbuka dilakukan melalui pembabaran historis kisah-kisah simbolik dalam pergelaran wayang, sehingga menjadi pesona tersendiri bagi masyarakat dalam menikmati pergelaran wayang yang dikelar Sunan Kalijaga. Sunan Derajat dikenal sebagai penyebar Islam yang berjiwa sosial tinggi dan sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin serta lebih mengutamakan pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat. Setelah memberikan perhatian penuh, baru Sunan Derajat memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Ajarannya lebih menekankan pada empati dan etos kerja berupa kedermawanan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong royong. Secara umum, ajaran Sunan Derajat dalam menyebarkan dakwah Islam dikenal masyarakat sebagai pepali pitu atau 7 dasar ajaran, yang mencakup 7 falsafah yang dijadikan pijakan dalam kehidupan sebagai berikut. Pertama, membangun resep syaing sausaha sama, yaitu kita selalu membuat senang hati orang lain. Kedua, curani suka kudu eling lan waspodo, yaitu dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Ketiga, laksitaning subrata tanyipta marang peringga bayaning lampa, yaitu dalam upaya mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Keempat, meperhardaning pancandria, senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu-nafsu indrawi. Kelima, hening henung, yaitu dalam diam akan dicapai keheningan dan di dalam hening akan dicapai jalan kebebasan mulia. Keenam, mulia guna pancawaktu, pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalankan sholat 5 waktu. Ketujuh, menehono teken marang wong kewulo,
Menehono mangan marang wong keng luwe, menehono busana marang wong keng muda, menehono pangyuk marang wong kang kaudanan. Yaitu berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada orang yang lapar, berikan pakaian kepada orang yang tidak memiliki pakaian, berikan tempat teduh kepada orang yang kehujanan. Beberapa contoh dari dakwah Wali Songo di atas, terutama yang berkaitan dengan tasawuf atau laku sulut, dapat memberikan deskripsi bahwa sesungguhnya dakwah yang dikembangkan Wali Songo pada hakikatnya adalah dakwah yang selaras dengan firman Allah. Hendaklah engkau mengajak orang ke jalan Allah dengan hikmah, dengan peringatan yang ramah tamah, serta bertukar pikiran dengan mereka melalui cara yang sebaik-baiknya. Penanaman nilai-nilai ajaran Islam melalui keteladanan yang baik atau uswah hasanah sebelum berucap kata, bukan dengan cara propaganda dan cara yang tidak bijak lainnya. Menjadikan dakwah yang diajarkan Wali Songo mendapatkan simpati di hati masyarakat. Ajaran-ajaran semacam ini yang selalu digaungkan di dalam ajaran Islam dan bahkan dianjurkan karena sesuai dengan dalil normatif Al-Quran dan Sunnah. Jika demikian model dakwah yang dikembangkan oleh Wali Songo, maka kita akan menemukan kecocokan model dakwah atau ajaran tasawuf Wali Songo dengan tipologi tasawuf ahlaki yang diserukan oleh Al-Ghazali. Nampaknya tawaran tasawuf Al-Ghazali lebih mendapat simpati bagi Wali Songo untuk diajarkan kepada masyarakat secara luas. Ini bisa diperkuat dengan data yang sudah penulis jelaskan tentang ajaran tasawuf Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga yang menjadikan buku-buku karya Al-Ghazali sebagai rujukan utama. Proposisi lain yang mungkin dapat diperdebatkan adalah, bukankah selain ajaran Wali Songo di atas, terdapat pula ajaran Syekh Siti Jenar, di mana pemikiran-pemikirannya masuk dalam tipologi tasawuf falsafi. Syekh Siti Jenar pernah mengungkapkan pemikirannya yang memiliki kesamaan dengan ajaran Ibnu Arabi yang monistik. Syekh Lemah Abang berujar, marilah kita berbicara dengan terus terang bahwa aku ini Allah. Akulah yang sejatinya disebut Prabu Satmata, salah satu nama Syiwa. Tidak ada yang lain yang disebut ilahi. Maulana Maurib mencela, tapi itu jisim namanya. Syekh Lemah Abang menyahut, saya menyampaikan ilmu yang bukan tubuh, karena tubuh pada hakikatnya tidak ada. Yang kita bincang adalah ilmu sejati. Kepada semuanya saja kita buka tabir rahasia ilmu sejati. Dengan demikian, benih-benih tasawuf falsafi di Indonesia sedari awal memiliki kekuatan yang sama besar dengan tasawuf ahlaki. Terlebih, peranan ajaran Syekh Siti Jenar sebagai wali dengan kapasitas keilmuan yang sangat mumpuni banyak mendapat tempat di hati masyarakat. Hal ini menunjukkan kedua model tasawuf pernah ada dan tumbuh bahkan pada taraf menjadi suatu mainstream di Nusantara. Statement di atas bisa saja menjadi benar jika dakwah dan ajaran Syekh Siti Jenar tidak mendapatkan resistensi daripada anggota wali lainnya. Pada kenyataannya, di dalam sejarah dibuktikan bahwa adanya usaha-usaha pemakzulan terhadap paham yang cenderung pada ajaran filsafat panteistis yang diajarkan Syekh Siti Jenar. Bahkan, diceritakan bahwa Sunan Giri, anggota Wali Songo, dikabarkan menentang ajaran Siti Jenar yang berpandangan panteisme. Sebuah debat langsung digelar di hadapan Raden Fata, Sultan pertama kerajaan Islam di Jawa, yang berakhir dengan pengadilan yang menjatuhkan hukuman mati kepada Siti Jenar dan para pengikutnya. Siti Jenar dianggap salah karena telah mempercayai bahwa Tuhan tidak berwujud kecuali dalam bentuk nama. Dia mengalir dalam diri insan kamil atau manusia paripurna yang terkenal dengan ajaran Manunggaling Kaula Gusti. Terlepas dari benar tidaknya cerita tersebut, makna yang hendak diambil adalah bahwa Wali Songo tidak pernah membuka ruang terhadap pemikiran filosofis Ibnu Arabi Al-Hallaj dan sebagainya yang memiliki tendensi ke arah panteisme. Sebaliknya, Wali Songo lebih simpati terhadap karya-karya Al-Ghazali dan Al-Quraisy yang memiliki orientasi pada pembentukan karakter dan budi pekerti yang baik dalam hal muamalah. Implikasi dari adanya usaha membendung arusan pemikiran panteistis di Indonesia mengindikasikan akan dominasi pemikiran tasawuf ahlaki sebagai pemikiran tasawuf yang diridhoi dan direstui dan dijadikan sebagai basis utama pemikiran tasawuf di Indonesia. Sekian presentasi tugas UAS Akhlak Tasawuf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.